Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pemahaman Jabar Masagi bagi siswa-siswi SMK. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Yang saya hormati seluruh sivitas Akademi SMK Negeri 1 Tulungagung, seluruh siswa-siswi, calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Tulungagung. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa meskipun lewat media yang namanya online. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pertama kali perkenalkan, nama saya Ibnu Udi Prasetyo sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tulungagung. Mungkin seluruh siswa-siswi di sini, calon siswa-siswi yang masuk ke SMK Negeri 1 Tulungagung merupakan calon-calon siswa-siswi pilihan. Karena mau tidak mau, secara kenyataan pendaftar kita itu untuk tahun sekarang itu 800 siswa lebih. Sedangkan yang diterima, yang diberi kesempatan itu hanya sekitar 500 sekian, 500 lebih. Bukan apa-apa karena memang kemampuan jumlah ruangan, jumlah guru sangat terbatas sehingga kita menyesuaikan. Jadi bersyukurlah calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Tulungagung dapat masuk, dapat bergabung di SMK Negeri 1 Tulungagung. Sehingga jangan sampai kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar. Sangat sayang sekali. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak sebagai Kepala Sekolah ingin menyampaikan tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Jabar Masagi. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, program Jawa Barat, program Pak Gubernur itu ada beberapa. Salah satunya adalah yang di dalam pendidikan itu ada yang namanya Jabar Masagi. Jabar Masagi itu apa? Mungkin banyak mendengar di televisi, di berita-berita, itu banyak menyangkut membicarakan masalah Jabar Masagi. Perlu adik-adik ketahui bahwa sekarang ini kalian semua siswa-siswi ada di SMK Negeri 1 Tulungagung, proses MPLS atau masa orientasi siswanya, pengenalan lingkungannya di SMK Negeri 1 Tulungagung itu mempergunakan jalurnya jalur online. Bapak yakin hampir semua siswa itu punya apa yang namanya HP. Kadang ada yang punya 2 nomor malahan. Ini kadang ya enggak. Tetapi kenyataannya bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk posisi sekarang tanggal 13 Juli sampai bulan Desember itu hampir dipastikan mempergunakan jalurnya jalur online atau mempergunakan yang seperti ini. Jadi siswanya mungkin di rumah, gurunya di sekolah atau di tempat kerja yang lainnya memberikan materi-materi tentang kegiatan yang pembelajaran itu. Sehingga dengan siswa-siswi itu yang sudah akrab dengan HP, mungkin anak TK juga sudah punya HP, mungkin pakai main-mainan. Anak SD, SMP, nah kalian juga masuk ke SLTA, masuk ke SMK Negeri 1 Tulungagung ini, pastilah banyak yang sudah punya HP. Meskipun Bapak menyadari, mengakui, mungkin juga ada 1-2 yang belum mempunyai HP. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, dengan adanya HP ini menunjukkan bahwa semua ilmu itu ada di genggaman kita. Semua ilmu itu ada di genggaman kita. Semua informasi ada di genggaman kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan HP ini dengan baik dan benar. Kalau kita mempunyai ilmu, nah, jangan sampai kita dapat ilmu, tambah pinter, tetapi kelakuannya nggak benar. Tingkah lakunya nggak benar, sopan santunnya nggak benar. Nah, itulah
salah satu program Jawa Barat yang namanya Jabar Masaki. Jadi program Jabar Masaki itu diharapkan seluruh siswa-siswi itu pinternya lengkap. Jangan sampai hanya pinter, hanya tertentu saja. Ini ada kalimat misalnya, kalau mereka salah pergaulan, maka karakter mereka akan rusak. Pintar tapi julid, pintar tapi nyinyir. Jadi seluruh siswa-siswi ini kalau pintar ya jangan nyinyir. Kita bisa menghargai orang lain. Menghargai orang lain ini misalnya ada siswa yang membuat karya tulis, membuat karangan, tolong dihargai. Ini kita nggak nyinyir. Jangan sampai ada siswa yang sudah membuat karya, meskipun sederhana, kita harus mengapresiasi, tepuk tangan, selamat, kapan kita bisa lebih baik, dan lain-lain. Jangan sampai kita hanya mengatakan bahwa oh karya kamu jelek, tidak baik. Nah yang baiknya seperti apa? Lalu yang bersangkutan tidak membuat baik. Itulah, ya dia hanya pinter saja. Kenapa pinter? Tadi semua informasi itu di internet ada. Tetapi untuk menghargai teman kita, menghargai guru kita, menghargai orang tua, menghargai orang lain dan lain-lain, itu kurang. Inilah yang salah satu tentang program Masaki, Jabar Masaki. Jadi Jabar Masaki itu diharapkan nanti kalau siswanya itu sudah lulus dari SMK Negeri 1 Tulungagung, diharapkan ilmunya itu lengkap. Boleh saya katakan ada soft skill dan hard skill. Soft skill itu tadi tingkah laku kita. Tingkah lakunya apa? Jadi diharapkan nanti seluruh siswa-siswa itu punya satu, belajar surti atau merasakan. Nah, mungkin ini dari warisan nenek luhur di Jawa Barat itu ada belajar surti atau merasakan. Artinya apa? Kesanggupan hati untuk menanggapi berbagai fenomena yang terindra, sehingga muncul pemahaman dan kesadaran atas dasar kelembutan hati dan perasaan. Jadi merasakan, bisa merasakan, oh bagaimana kalau orang itu sedih. Jangan sampai orang sedih malah kita sorakin. Itu berarti kita tidak surti, tidak ngerti apa yang harus kita rasakan. Kalau ada orang sedih ya kita berempati sama mereka, bagaimana baiknya dan lain-lain. Ini saya bacakan selanjutnya. Pribadi yang surti diantaranya peka terhadap lingkungan sekitar. Seandainya di sekitar Kecamatan Luragung, sekitar Desa Luragung, seandainya ada yang kena musibah, kita juga harus bisa merasakan apa yang harus kita kerjakan. Sehingga harus peka terhadap lingkungan sekitar. Kalau lingkungan kita itu kotor, bagaimana caranya memperbaikinya? Bagaimana cara membersihkannya? Jangan sampai lingkungan kita kotor masih cuek-cuek saja. Nanti siapa yang membersihkannya? Yang membersihkannya ada yang petugasnya. Tidak boleh begitu. Itu namanya tidak ikut berpartisipasi, tidak surti terhadap lingkungannya. Karena memiliki perasaan yang kuat untuk berempati. Sehingga kalau misalnya ada yang kena musibah, misalnya ada yang rumahnya kebakaran, kena banjir, kita seolah-olah bisa merasakan. Itu namanya berempati. Aduh, seandainya itu nanti kebakaran menyangkut sama kita, apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita akan membantu sama mereka. Kita berempati sama mereka, bisa merasakan kesedihan mereka. Sebuah ungkapan verbal atau bentuk penderitaan akan mudah menstimulan renung hati yang paling dalam, sehingga diikuti oleh tindakan yang patut dilakukan. Sehingga kalau misalnya ada yang kena musibah, kita lihat, aduh kasihan, lalu kita bisa membantu. Setelah kita membantu, bagaimana cara kita mencegah berikutnya supaya tidak terjadi pada kita dan lain-lain. Itu yang disebut dengan namanya belajar surti. Yang kedua dalam Jabar Masaki itu adalah belajar harti atau memahami. Belajar memahami adalah sebuah dorongan jiwa untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami tentang berbagai hal, misalnya ilmu, seni, dan lain-lain. Jadi paham, ngerti. Dorongannya itu dorongan ngerti. Kalau tadi itu merasakan, aduh bagaimana kalau misalnya ada orang yang kena banjir, kita bisa merasakan, berarti kita bisa merasakan, kita surti.
Lalu ada harti di sini memahami tentang misalnya tentang teknologi, tentang seni. Pribadi yang harti akan memiliki kecakapan untuk memikirkan atau melakukan berbagai hal. Pada pribadi yang demikian, tidak akan terjadi kegagapan atau ketinggalan zaman, karena senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang terbarukan. Jadi memahami ilmu pengetahuan. Kalau kita ada memahami ilmu pengetahuan, ada barang baru, kita tidak gagap, tidak ragu. Loh ini apa? Gitu. Sehingga itu merupakan hal yang biasa. Jadi jangan sampai siswa-siswi kita itu gagap teknologi, jangan sampai. Kalau ada teknologi kita bisa menyesuaikan. Karena zaman sekarang teknologi itu semakin kencang larinya. Perubahannya semakin cepat. Dengan kecepatan itu paling tidak kita juga harus bisa mengikuti. Kalau tidak mengikuti berarti kita nanti akan ketinggalan. Makanya di sini dalam program Jawa Barat ini yang namanya Jabar Masaki, salah satunya adalah tadi Hati Jabar Masaki, kita harus belajar surti, kita juga harus harti atau memahami. Yang ketiga yaitu belajar bukti atau melakukan. Artinya ada tindakan nyata yang dilakukan. Berarti upaya untuk menciptakan sesuatu baik yang baru maupun yang memperbaharui. Jadi kalau misalnya ada program baru, kita bagaimana melihat, oh ini perlu diperbaharui, perlu diperbaiki. Itu namanya bukti, melakukan. Saya ulangi, yang pertama kali kita surti, kita bisa harus memahami seperti apa. Lalu yang kedua itu memahami tentang ilmu-ilmunya. Yang ketiga kita harus ada bukti. Jangan sampai misalnya ada karya, kita hanya bilang, oh ini jelek, berarti kita tidak surti. Harusnya ini tetap diapresiasi, seandainya ini ada kekurangan, seandainya ini ada perlu dikembangkan, itulah perlu bukti. Namanya melakukan, yaitu belajar bukti. Ingin membuktikan, ingin kerja, jangan hanya asal ngomong saja. Nah inilah program yang namanya tadi Jabar Masaki, yang ketiga yaitu tentang bukti. Tahap ini merupakan pembuktian bahwa pribadi yang masaki mampu merealisasikan gagasannya menjadi nyata, bukan sekedar kata-kata. Jadi jangan hanya asal ngomong saja, oh karya kamu itu jelek, nah ini nggak boleh, berarti tidak surti. Karena tidak tahu berarti dia tidak memahami. Jadi kalau ada sesuatu karya orang lain kita harus menghargai, tidak nyinyir, menghargai, lalu kita memahami. Kalau terjadi kekurangan, ayo kita tingkatkan dengan yang namanya tadi bukti, ada pembuktian. Selanjutnya yang keempat yaitu belajar bakti atau dumadi atau mengabdi. Ini adalah mempersembahkan karya bagi khalayak, terutama bagi bangsa dan negara. Hal yang didapatkan dengan melakukan bakti adalah ketentraman jiwa, karena kewajiban sebagai anggota masyarakat telah tertunaikan, yaitu dengan mempersembahkan yang terbaik. Jadi kita memberi karya kepada orang-orang lain, inilah bukti berbakti mengabdi, terutama kepada NKRI yang kita cintai bersama tadi. Jadi program Jawa Barat yang namanya Jabar Masaki tadi ada 4. Saya ulangi. Yang pertama kali itu kita belajar tentang surtinya seperti apa. Yang kedua belajar harti itu seperti apa. Yang ketiga belajar bukti itu seperti apa. Yang keempat belajar bakti atau dumadi itu seperti apa. Semuanya itu ada kuncinya, yaitu kuncinya adalah semua dilakukan atas dasar keikhlasan kerangka hidup bersama. Jadi jangan dipaksa-paksa sama orang lain. Tapi biasanya kalau nggak dipaksa kan nggak mau nih. Misalnya nih contoh siswa-siswi, kalau bangun pagi agak susah, mungkin dipaksa dululah sama bapaknya, sama ibunya, sama neneknya, sama kakeknya, sama saudara-saudaranya. Tolong yang ikhlas saja. Nanti kalau sudah terbiasa bangun pagi, biasa sholat subuh pagi, berjamaah di musola atau di mana saja berjamaah, laksanakan. Itu kalau dengan kesadaran hati nanti juga akan mendapatkan yang terbaik. Lalu membantu kepada orang tua. Tadi ada 4. Jangan sampai siswa-siswi setelah bangun pagi, sudah bangun paginya kesiangan,
mandinya terburu-buru, tidak sarapan, masuk ke sekolah terlambat, ini nanti akan menghasilkan yang tidak baik. Jadi dari awal, mumpung masih awal di SMK Negeri 1 Tulungagung, Bapak pesan, ingat di manajemen waktu, terutama pagi. Kalau pagi itu diusahakan sholat subuh. Lalu membantu ibu bapak, meskipun perempuan, meskipun laki-laki, harus membantu ibu bapak. Membantu apa? Membantu apa saja, minimal satu kamar. Kamar tidurnya tuh dirapiin, selimut-selimutnya dilipat, bantal gulingnya dirapikan, disapu, dipel, minimal satu kamar. Syukur-syukur bisa satu rumah. Syukur-syukur satu rumah ada sekitar rumah disapu dan lain-lain. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Pak, kalau laki-laki gimana? Ya diikuti saja, menyesuaikan. Jangan sampai nanti juga habis makan nggak mau cuci piring. Yang nyuci piring siapa? Ibunya, bapaknya, emaknya, dan lainnya. Jangan. Kalau bisa membantu orang tua meskipun itu hanya kecil. Karena nanti ada hubungannya dengan kebiasaan-kebiasaan kita pada saat kalian sudah lulus, ingin mencari kerja, itu pasti nanti akan membekas di situ. Nanti misalnya kalian sudah lulus dari SMK Negeri 1 Tulungagung, ditanyain, kamu di rumah kerjanya apa? Membantu apa? Jawabannya nggak pernah membantu, nggak pernah kerja. Bagaimana perusahaan itu akan percaya sama kita? Wong kita kerja di rumah saja, hanya nyapu saja enggak. Apalagi kerja ke orang lain. Nah ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada seluruh siswa-siswi bahwa salah satu program Jawa Barat yaitu tentang Jabar Masagi. Sehingga Jabar Masagi itu nanti ada 4 konsep yang ditawarkan dalam Jabar Masagi, yaitu cinta agamanya. Jadi lalu ada bela negaranya, ada budayanya, ada lingkungannya. Sehingga ada 4. Tadi kita harus bersinergi dan itu harus kita laksanakan bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti program Jawa Barat Masagi ini atau namanya Jabar Masagi dapat kita lakukan bareng-bareng semua. Di SMK Negeri 1 Tulungagung, Bapak Ibu guru, staf tata usaha juga melaksanakan. Tolong siswa-siswi juga melaksanakan. Nah, Bapak pesan juga nanti mungkin di dalam penjelasan-penjelasan dari program studi nanti akan disampaikan juga kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan oleh seluruh siswa-siswi di SMK Negeri 1 Tulungagung itu apa? Karena nanti ada hubungannya juga dengan yang kita bekerja sama dengan industri luar. Ya, bekerja sama dengan industri luar. Minimalnya Bapak mohon nanti kalau sudah boleh masuk ke sekolah, artinya boleh datang ke sekolah pembelajarannya, datang harus sebelum jam 7. Datang harus sebelum jam 7. Tapi karena sekarang online, berarti tolong perhatikan jadwal online-nya. Nanti sama pembina, sama Kaprodi, atau sama pihak sekolah akan diberitahu jadwal-jadwalnya. Sekarang yang kita berikan adalah jadwal MPLS. Setelah jadwal MPLS, nanti ada jadwal kegiatan belajar mengajar. Nah itu juga, ya tolong perhatikan jadwalnya. Harus dilakukan seperti apa. Karena instruksi-instruksi inilah yang menuntun kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Kita harus memperhatikan, jangan sampai ada informasi dicuekin. Kalau dicuekin nanti kita tidak dapat informasi. Ya tadi, makanya ada program yang namanya Jabar Masagi. Kita menghargai orang lain, menyapa orang lain, sesuaikan sopan santunnya, dan lain. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan tentang program Jawa Barat, yaitu tentang Jabar Masagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.